Start News. Start News, jendela informasi Anda. Atika tinjau TPA sampah di Penyambungan Barat. Wakil Bupati Mandailing Natal potong tumpeng pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI. Pejabat pelaksana teknis kegiatan akui ada kesalahan pembangunan turap jalan provinsi di Ulu Pungkut. Wakil Bupati Mandailing Natal tinjau vaksinasi santri di Pondok Pesantren Mustopawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami hadirkan untuk Anda Start News edisi 25 November 2021 bersama saya Nurismi Desita. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut informasinya di Madinah 24 jam. Di berita pertama, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution meninjau langsung tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS di Desa Batanggadis, Kecamatan Penyambungan Barat pada Rabu 24 November 2021. Untuk menyambangi TPA sampah tersebut, Atika menumpang mobil double cabin merek Hilux warna hitam karena kondisi jalan menuju TPA sampah rusak parah dan memprihatinkan. Apalagi 2 hari belakangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal diguyur hujan, sehingga badan jalan menuju TPA sampah berlumpur dan berlobang. Dalam peninjauan itu, Atika membawa serta Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PMD, dan Sekretaris Lingkungan Hidup Mandailing Natal. Untuk mengatasi TPA sampah di Desa Batanggadis ini, Atika mengatakan harus rapat khusus dulu bersama instansi terkait. Dalam peninjauan ini terlihat kondisi sampah yang tidak terurus. Bahkan sampah sudah mulai berserakan di jalur ke TPA. Kondisi ini sempat membuat warga memblokir jalan ke TPA pada Selasa 23 November 2021. Selain itu, alat pemilah sampah yang telah ada sejak pertengahan tahun 2000 sampai hari ini tidak pernah digunakan. Dari bincang-bincang Atika dengan Kepala Dinas DLH diketahui bahwa sejak TPA ini dibangun pada 2005 sampai hari ini belum ada upaya pengolahan sampah. Menanggapi berbagai persoalan penanganan sampah ini, Atika mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat penanganan sampah dalam pekan ini. Terkait langkah yang akan diambil pemerintah menyikapi kondisi sampah di TPA, Atika mengatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara Muhammad Yusuf, warga Desa Batanggadis, mengatakan masyarakat terganggu dengan sampah yang dibongkar sembarangan. Dia mengatakan kondisi itu yang mendorong warga melakukan blokade. Warga lainnya, Raja, menambahkan tidak terurusnya saluran air sampah berdampak pada tanaman warga di sekitar lokasi. Warga berharap pemerintah memperhatikan pengolahan sampah di TPA sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Reporter Erwin melaporkan untuk Start News. Di berita selanjutnya, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Guru Nasional atau HGN dan perayaan HUT ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang dihelat di kantor lama Bupati Kelurahan Dalan Lidang, Penyambungan, Kamis 25 November 2021. Peringatan Hari Guru Nasional diadakan sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar seluruh kabupaten kota melaksanakan upacara Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI.
Sebagai Inspektur Upacara Atika Azmi Utami Nasution yang mengenakan seragam batik, Kopri menyampaikan pidato peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI, yang tahun ini mengusung tema bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Dalam kesempatan itu, Atika juga memotong tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI tahun ini. Seperti tadi, lakukan untuk PGRI itu sendiri, mana gebrakan-gebrakan, mana inovasi dalam memajukan pendidikan mereka. Dinas Pendidikan tentu kita, orientasi kita adalah mendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan, tentu kita akan jalan bersama ke arah sana. Karena dari untuk membuka PTM itu sendiri 70% guru wajib divaksin. Kalau tidak, kita tidak akan PTM sejak 2 bulan kemarin. Jadi kita memastikan guru-guru tenaga pendidik itu sudah divaksin. Upacara yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat tersebut juga dihadiri Kepala Polres Mandailing Natal AKBP Horas II Silalahi, Ketua Komisi 1 DPRD Mandailing Natal Zubaidah Nasution, para pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta para guru dan tenaga kependidikan. Selain upacara tahun ini, pengurus PGRI Kabupaten Mandailing Natal memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI dengan serangkaian acara. Di antaranya Lomba Tari Kreasi Mandailing Natal yang dibuka oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution pada hari Rabu 24 November 2021 kemarin. Selain itu ada juga acara ziarah ke makam Syekh Muhammad Mustafa Hussein di Purbabaru dan kegiatan gebiar vaksin di kantor lama Bupati pada Kamis 25 November 2021 mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Reporter Erwin melaporkan untuk Start News. Kita akan beralih ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Mandailing Natal juga mengajak masyarakat Kabupaten Mandailing Natal untuk bersama-sama berkontribusi dalam memerangi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Kami atas nama Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal agar mendukung pemerintah dalam upaya bersama memotong mata rantai penyebaran virus corona, dan mari kita lindungi diri dan keluarga kita dengan melaksanakan vaksin COVID-19. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Baik, kita ke berita selanjutnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Proyek Pembangunan Turap atau Bronjong Jalan Lintas Provinsi di Ulu Pungkut Marwan mengakui ada kesalahan pada pelaksanaan pembangunan pemasangan batu bronjong karena sebagian jenis batu yang dipasang bukan batu kali atau gunung, tetapi batu cadas berukuran kecil. Terkait hal itu, pihaknya sudah menegur pihak rekanan agar tidak lagi memasangkan jenis batu tersebut. Pihak rekanan harus menggunakan batu kali atau gunung dengan ukuran paling kecil sebesar mangga. Pihak rekanan akan terus diarahkan agar kualitas pekerjaan ini hasilnya bagus. Terkait evaluasi dasar bronjong, Marwan mengatakan semua bronjong yang dipasang punya pondasi. Untuk lantai dasar coran semen bagian bawah yang dikatakan menggantung itu, menurut Marwan hanya sedikit karena tergerus air. Saat ini yang menggantung itu sudah diupayakan ditimbun kembali. Perlu disampaikan, coran lantai dasar ini juga sudah sesuai dengan gambar. Dari awal sudah ditopang dengan beberapa tiang yang dicoret di bagian bawah lantai. Jadi pihaknya yakin coran lantai dasar akan tahan dan sudah sesuai dengan teknis yang ada. Sedangkan dek parit bagian atas yang sudah dikerjakan sepertinya tidak mempunyai pondasi. Marwan tidak mengiyakan atau menyanggahnya. Namun, dia menjelaskan bahwa pembangunan dek parit bagian atas itu disertai dengan pembangunan lantai. Jadi, parit tersebut nantinya akan dibuat lantainya. Pantauan di lokasi proyek pada Selasa 24 November 2021 di lokasi bronjong yang diisi dengan batu cadas tersebut belum dibongkar. Namun, sepertinya sudah ditimpa dengan bronjong yang baru. Diduga tujuannya untuk menutupi pasangan batu cadas
agar pasangan batu bronjong yang dicampur dengan batu cadas yang ukurannya kecil tidak kelihatan. Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan turap, talut, dan bronjong di ruas jalan provinsi di Muara Pungkut, Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal dipertanyakan. Proyek yang anggarannya mencapai 1,1 miliar rupiah ini ditangani Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Jalan dan Jembatan Kota Nopan. Sedangkan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Kota Nopan Andi Matondang yang dihubungi sedang berada di Medan. Reporter Lokot melaporkan untuk Start News. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Mustopawiyah Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi pada Kamis 25 November 2021. Setiba di Pondok Pesantren Mustopawiyah Purbabaru, Atika langsung menyapa dan menyemangati peserta vaksinasi dan vaksinator agar vaksinasi berjalan lancar, sehingga target vaksinasi sampai akhir tahun ini tercapai 70%. Dalam kegiatan ini, Atika didampingi Komandan Kodim 212 Tapanuli Selatan, Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing, dan Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tua Silalahi. Peserta vaksinasi di kantor perpustakaan yang diprakarsai TNI ini wajib mematuhi protokol kesehatan. Atika mengatakan peninjauan vaksinasi bagi para santri ini bertujuan memberi semangat kepada peserta vaksinasi dan vaksinator. Atika mengungkapkan sasaran utama vaksinasi ini dari kalangan lanjut usia atau lansia dan remaja karena angka persentasi vaksinasi COVID-19 yang rendah. Posisi kita hampir di posisi 48%, tinggal 0, sekian persen mencapai 48, memang masih di bawah rata-rata nasional. Hanya saja terlihat dari hari ini kita dari Forkopimda bahu-membahu, karena ini tanggung jawab bersama, kita akan terus memaksimalkan vaksinasi sampai 70% yang kita mau. Sarannya tentu remaja sama lansia dan masyarakat umum. Ini kita mendampingi Dandim hari ini melakukan vaksinasi di sini karena kategori ini termasuk remaja yang mungkin kategori ini salah satu yang masih rendah di Mandailing Natal. Nah, jadi kami juga mengharapkan pers menghimbau masyarakat untuk divaksin. Kita meluruskan beberapa mungkin persepsi-persepsi yang selama ini keliru. Jadi pers juga kami minta ikut membantu dalam menunjukkan hoax, dalam menebas hoax. Jadi ini tanggung jawab bersama kita. Kesulitan hanya saja masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi hoax yang pada intinya inilah yang sekarang kita coba mengedukasi bahwasanya hoax itu hoax tidak benar. Artinya kita lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan masyarakat daripada persepsi individu. Atika juga mengimbau praktisi pers ikut membantu melalui penyebaran informasi yang mengajak masyarakat untuk menjalani vaksinasi, sehingga tidak timbul persepsi yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Atika mengakui petugas kesehatan mengalami kesulitan akibat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Itu sebabnya pemerintah daerah gencar mengadakan vaksinasi massal, bahkan secara door-to-door ke rumah warga. Sementara Komandan Kodim 212 Tapanuli Selatan, Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing mengatakan dari 5 kabupaten di wilayahnya, belum ada daerah yang vaksinasinya mencapai 50%. Reporter Arwin melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.